Ya pemirsa, meski sudah masuk musim kemarau, beberapa hari ini Jakarta masih terus diguyur hujan. Diperkirakan hujan masih berpeluang turun. Dan untuk mengetahui anomali cuaca yang terjadi, kami sudah tersambung dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat malam, Pak Guswanto. Selamat malam, Valeria. Baik, Pak Guswanto, apa anomali cuaca yang terjadi, Pak? Ini masih musim kemarau, tapi intensitas hujan tinggi. Baik, yang perlu diketahui yang pertama, saat ini memang Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Jadi puncaknya nanti kita prediksi di Juli ini sampai Agustus. Dan itu memang sudah 72% wilayah Indonesia memasuki musim kemarau. Namun di bulan Juli atau akhir Juni yang lalu itu ada dinamika atmosfer, terutama yaitu perkembangan untuk gelombang Madden-Julian Oscillation itu berada pada kuadran 3, yaitu di Indian Ocean, dan ini memberikan dampak kepada pembentukan awan hujan di wilayah Indonesia terutama di bagian barat. Yang kedua, gelombang Rossby ekuator juga ini beraktif ya, aktif kembali, ini terpantau aktif di atas Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi bagian Selat Makassar, dan Selat Sulawesi bagian barat. Kemudian di samping itu kita juga masih memantau adanya gelombang Kelvin yang terpantau di sekitar Nusa Tenggara Timur, Kalimantan bagian selatan, dan Maluku Utara, Maluku. Nah, dari gangguan dinamika atmosfer tiga gelombang tadi beramplifikasi, yang tiga-tiganya memang mempengaruhi untuk pertumbuhan awan hujan di wilayah Indonesia. Dan inilah yang gangguan yang disampaikan itu. Jadi bukan berarti ini menjadi musim hujan. Karena kita melihat juga memang tahun yang lalu adalah tahun El Nino, dan saat ini kita juga memonitor indeks ENSO Nino 34 itu masih posisi 0,34 ya, artinya masih pada posisi belum La Nina dan belum El Nino, artinya pada posisi netral. Kira-kira itu Valerie yang bisa ditambahkan ya. Baik, Jelas. Pak Guswanto, dengan dinamika cuaca ini, sampai kapan intensitas curah hujan tinggi masih akan terus terjadi? Ya. Sementara kami memprediksi BMKG baik memperhatikan gelombang tiga gelombang tadi, kemudian anomali suhu muka laut, kemudian sirkulasi siklonik dan seterusnya. Ini kita prediksi gangguan ini akan berakhir kira-kira tanggal 11 ataupun 12 Juli. Oke. Oke, artinya pada pekan depan ini perkiraannya intensitas hujan sudah tidak terjadi lagi ataupun menurun begitu, Pak Guswanto? Jadi intensitas akan menurun kembali ke posisi semula. Tadi di depan saya sudah sampaikan bahwa sebenarnya Indonesia pada saat ini adalah pada posisi musim kemarau secara umum. Khususnya di wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara itu adalah posisi-posisi di mana biasanya hujannya hujan monsunal, dan ini monsunal itu mempunyai tipe kalau Juni, Juli, Agustus itu biasanya kemarau. Oke, Pak Guswanto, dinamika cuaca yang terjadi saat ini dalam masa transisi menjelang musim kemarau ini seberapa parah? Apakah ini memang lumrah terjadi? Ini lumrah terjadi menurut kami dari BMKG biasanya karena dinamika atmosfer yang Madden-Julian Oscillation, kemudian Kelvin, dan kemudian Rossby itu memiliki waktu. Misalkan seperti Madden-Julian Oscillation ini akan bersirkulasi nanti keluar dari wilayah Indonesia, masuk lagi setiap 10 sampai 30 harian. Kalau sedangkan Kelvin maupun Rossby itu ada yang 2-3 hari, sampai yang satu adalah 5 sampai 7 hari. Demikian. Sedangkan kalau yang tetap di wilayah kita adalah musim angin muson ya. Angin saat ini angin muson itu angin muson timur yang berdampak membawa curah hujan sedikit, artinya musim kemarau. Baik, Pak Guswanto, wilayah mana yang paling terdampak dinamika cuaca ini dan mana saja titik yang harus diwaspadai warga? Baik, kalau kita melihat dari potensi yang terjadi ya, hujan lebat itu terjadi di beberapa wilayah. Yang pertama di Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Kemudian ada di Sulawesi Selatan, kemudian ada di Sulawesi Barat, ada di Sulawesi Tenggara, ada juga yang di Papua Selatan, Maluku, dan
Maluku Utara. Kira-kira itu. Baik, Jakarta salah satu titik yang terdampak dinamika cuaca ini. Spesifiknya Pak Guswanto di Jakarta mana saja? Karena kan intensitas hujannya tidak merata juga di wilayah Jakarta. Betul sekali. Jadi kalau kita melihat, kan ini propagasinya kalau saya melihat ya aliran udaranya itu dari wilayah utara dia akan masuk ke selatan ya. Namun dampak hujannya itu biasanya dari selatan ke utara berjalannya. Jadi kalau kita lihat di sini yang kita lihat adalah Jakarta Selatan untuk Jabodetabek itu adalah Jakarta Selatan, kemudian Tangerang, kemudian kita lihat Depok, kemudian kita lihat Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Bekasi. Baik, Pak Guswanto, terakhir imbauan untuk warga di masa transisi musim kemarau ini apa saja? Himbauan kepada masyarakat yang perlu kami sampaikan, yang pertama adalah kami menghimbau kepada masyarakat agar tetap tenang dan waspada akan terjadinya bencana cuaca ekstrim yang bisa menghasilkan bencana baik itu hidrometeorologi basah maupun hidrometeorologi kering. Karena kalau kita lihat tidak hanya banjir yang tadi yang muncul, tapi ada angin kencang. Kemudian ada juga hujan es pada tanggal 3 yang lalu. Jadi masyarakat tetap tenang dan waspada akan terjadinya cuaca ekstrim yang bisa mengakibatkan bencana hidrometeorologi. Yang kedua, kami menyarankan kepada masyarakat atau menghimbau agar tetap memonitor perubahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Misalkan saluran air, kemudian pohon-pohon yang di halaman rumah atau di sekitar di dekat rumah itu mohon agar ditebang sehingga apabila terjadi angin kencang maupun terjadi hujan secara tiba-tiba dan jumlahnya banyak tidak mengenang dan tidak mengakibatkan banjir. Kemudian kalau kita melihat ya Valerie bahwa hampir 70 atau 80% itu untuk mitigasi bencana hidrometeorologi itu adalah dari mengenali lingkungan sekitarnya. Dan yang terakhir adalah kami juga menghimbau kepada masyarakat agar tetap mengupdate informasi dari BMKG sebagai lembaga yang mengeluarkan informasi tentang kondisi cuaca dan perkembangan cuaca ini melalui info BMKG, melalui call center 196 maupun melalui website BMKG dan hindari untuk terjadinya hoax. Demikian kira-kira Valerie yang bisa disampaikan. Baik, terima kasih Pak Guswanto atas informasi dan juga himbauannya Deputi Meteorologi BMKG. Salam sehat, selamat malam Pak Guswanto. Salam sehat dan selamat malam.